Halo kawan pajak, selamat datang di Simaya, Siniar KPP Madya Surabaya. Bersama saya Taim. Kali ini saya ditemani kawan saya, Mas Arif. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah baik, kabar baik. Mas Taim gimana? Mas Taim baik juga? Baik juga, alhamdulillah. Oke, kawan pajak gimana? Baik semua ya? Iya. Nah, kali ini kita akan bahas apa ini Mas Taim? Oke, kali ini kita akan bahas topik yang mungkin tiap tahun banyak bikin orang bingung nih Mas Arif. Pasti nggak jauh-jauh dari pajak. Jelas, karena memang kita acara pajak ya. Acara pajak. Jadi judul atau topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sudah dipotong pajak, kok masih lapor? Gitu. Nah, itu memang paling banyak dibahas di masyarakat itu ya. Iya, Apalagi pegawai dan sebagainya. Loh, saya kan sudah dipotong Benar sama sekali. pemberi kerjanya, sama perusahaannya, kenapa saya mesti harus lapor lagi? Iya. Gitu ya. Jadi seumpamanya kita sudah dipotong gitu, banyak wajib pajak atau masyarakat yang berpikiran kewajibannya sudah selesai. Gitu. Benar. Nah, seperti itu. Karena sudah merasa dipotong nih pajaknya, seperti itu ya. Padahal masih ada info-info lainnya yang pastinya nanti kita akan membahas dengan bahasa yang sederhana saja ya Mas. Iya, nggak perlu pakai bahasa undang-undang kali ya? Iya, tidak bahasa undang kayak di warung kopi gitu Iya, ya. bahasa-bahasa tongkrongan Mas Arif. Oke. Tapi ini bulan puasa gitu ya. Iya. Jadi tidak bisa sambil ngopi kan. Pak. Jadi Mas Arif, agar lebih gampang untuk dipahami, mungkin kita bisa memulai dengan simulasi atau contoh yang lebih gampang gitu ya. Misalnya seperti apa, Mas? Misalnya contoh, ada seorang wajib pajak mungkin. Sebut saja namanya Zoro. Gitu. Zoro, nakama nih. Nakama namanya Zoro ya. Zoro ya. Terus dia kan bekerja itu, bekerja di perusahaan. Baik bekerja atau misalkan dapat penghasilan dari tempat gitu ya. Nah, tempat dia bekerja gitu ya. Benar. Nah, ketika dia bekerja, dia itu kan sudah dipotong pajaknya dan dia juga sudah mendapat bukti potong. Entah bukti potong 21 tidak final, A1 dan sebagainya seperti itu ya. Terus setelah itu dia mendapat surat atau mungkin email dari kantor pajak atau bahwa ada misalkan dia ketemu iklan gitu ya. Wah, segera lapor pajak gitu ya. Segera lapor pajak terakhir tanggal 31 Maret. 31 Maret ya. Orang pribadi ya, teman-teman kantor pajak ya 31 Maret. Terus dia bertanya-tanya, "Loh, kenapa saya harus lapor? Kan saya sudah dipotong. Sudah selesai dong kewajiban saya," seperti itu ya. Mungkin mereka Zoro berpikirnya seperti itu. Seperti itu. Dan kebanyakan masyarakat berpikirnya seperti itu. Padahal kalau kita kembali ke aturan, lapor SPT itu wajib ya. Lapor SPT itu wajib. Wajib. Selama dia menjadi wajib pajak. Iya. Jadi apapun kondisinya. Apapun kondisinya ya. Jadi secara status dia aktif ya, dan secara penghasilan ya, secara subjek dan objek memenuhi untuk melaporkan pajak, ya dia harus lapor SPT. Nah, itu kan secara aturan. Secara aturan memang wajib, tapi kenapa sih harus wajib gitu ya? Iya, nah, kenapa itu harus yang menjadi wajib? pertanyaan gitu ya. Kenapa sih harus wajib? Gitu. Baik Mas Arif, sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya ya, mungkin kita perlu bahas juga apa itu SPT. Apa itu SPT? Jadi sebenarnya SPT itu apa? Surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan tahunan atau surat apa gitu? Sebenarnya apa? SPT itu apa? Gitu. Kalau lihat dari bahasanya, dari bahasa undang-undang dan sebagainya, SPT ya, kita sering mendengar kata SPT. SPT kebanyakan kawan pajak itu bilang SPT adalah surat pemberitahuan tahunan. Tahunan, makanya saya juga dulu mengiranya juga seperti itu. Padahal kan ada SPT masa. Iya, makanya kok surat pemberitahuan tahunan gitu. SPT tahunan, udah ada T kok ada tahunan lagi. Jadi SPT itu kepanjangannya adalah surat pemberitahuan. Makanya ada SPT tahunan, berarti surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan masa dan sebagainya. Kenapa T-nya besar? Oh, jangan ditanya, itu memang dari sana tulisannya gitu ya. Udah dari sananya trademarknya. Jadi sebenarnya isi SPT itu apa aja itu? Nah, kalau dari namanya sebenarnya udah
ketahuan Mas ya, namanya surat pemberitahuan. Ya. SPT itu sebenarnya adalah bentuk laporan ya, wajib pajak atau masyarakat kepada negara. Pada negara. Nah, di mana isinya itu ada penghasilan, ada harta maupun hutang, Mas Ari. Jadi semuanya komplit di dalam itu ya, pelaporan kepada negara. Jadi bukan hanya tentang perpajakan saja. Gitu Iya, benar sekali. Jadi lengkap semuanya ada di situ. Terus SPT itu pelaporannya berarti ada yang tahunan, ada yang masa. Ada yang masa, tergantung dengan sifat atau kewajiban masing-masing. Tapi yang kita bahas ini adalah tentang yang SPT tahunan terlebih dahulu. Benar sekali. Nah, sekarang kita balik ke topik atau bahasan kita yang pertama tadi, Mas. Nah, benar. Bahasan utamanya tadi adalah kenapa masih harus lapor SPT gitu ya. Kenapa itu? Padahal sudah dipotong. Kenapa itu Mas Taim? Karena di Indonesia kita menganut prinsip self assessment. Self-assessment. Ya, jadi terkait pelaporan pajak itu kita menganut self assessment. Self assessment sendiri itu adalah kita diberi kepercayaan ya oleh negara untuk melaporkan ya, menghitung, terus kemudian apa saja Mas? Mendaftar, menghitung, kemudian melaporkan ya, sendiri pajak kita ya, terutama pajak penghasilan. Jadi ada self assessment, ada official assessment. Nah, contoh official assessment itu kayak mungkin ini Mas, SPT PBB. Nah, PBB itu kan sifatnya kita tinggal terima SPT ya, SPPT itu situ sudah ada nominalnya, kita tinggal bayar. Baru nanti kalau misalkan kurang setuju bisa mengajukan istilahnya tidak setuju dengan prosedur yang ditentukan tentunya ya. Nah, kalau pajak penghasilan sifatnya adalah self assessment, di mana wajib pajak itu dia mendaftar, kemudian menghitung pajaknya, melaporkan pajaknya itu sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Ya, baru nanti kantor pajak melakukan check and balance ya kalau jadi melakukan penelitian, pemeriksaan dan lain-lain ya. Jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya itu Mas Taim. Kalau SPPT kan bayar, dikasih nominal, bayar, selesai. Nah, ini kan kita sudah bayar. Nah, kenapa mesti lapor? Tadi kembali lagi ke awal, karena SPT itu bukan hanya tentang pajak. Benar. Jadi di dalam itu ada banyak informasi yang memang harus dilaporkan ke negara. Contohnya gimana? Jadi gini, kalau berpatokan ya terkait dengan pajak penghasilan, ini kawan pajak juga harus paham juga terkait pajak penghasilan ya. Itu kan terbagi ada 3 jenis ya, Mas Arif ya. Jadi yang pertama ada pajak yang tidak final ya, pajak final dan bukan objek pajak. Nah, jadi setiap tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu untuk pembukaan normal ya, pembukaan normal. Itu wajib pajak wajib mencatat ya atau melakukan pembukuan, mungkin bagi yang melakukan pembukuan terkait dengan penghasilan yang didapat. Nah, baru nanti dibagi 3 ini Mas Arif ya. Ada tidak final, kemudian ada final, kemudian bukan objek pajak. Nah, yang tidak final ini itu adalah pajak yang dihitung kembali waktu SPT tahunan ini. Jadi walaupun dia sudah dipotong ya, itu bukan berarti kewajibannya selesai. Karena bisa jadi ada penghasilan-penghasilan lain. Ya, misalkan saya seorang dokter, ya kan. Selain dokter, saya juga punya usaha pentol misalkan ya. Pentol, kopi gitu. Kopi shop. Ya, jadi banyak sumber penghasilan. Nah, itu perlu dihitung ulang di SPT ini gitu. Jadi kan kalau misalkan patokannya hanya yang dipotong aja, nah yang usaha pentol ini gimana? Belum masuk nanti. Belum dilaporkan penghasilannya. Yang coffee shop karena punya sendiri juga belum. Siapa yang motong pajak coffee shop? Gitu kalau nggak diri sendiri yang melaporkan. Nah, kenapa perlu dilaporkan ya untuk
menghitung ulang, gitu. Menghitung ulang. Terutama yang tidak final ini. Kemudian tadi saya sebutkan juga ada yang sifatnya final. Nah, kalau sifat final ini selama dia DPP-nya atau jumlahnya dasar pengenaan pajaknya itu sudah sesuai, istilahnya bahasa bayinya apa sih? Brutonya lah ya. Brutonya sudah sesuai, tarifnya sesuai, ya ini udah tinggal dilaporin aja. Berarti sudah selesai. Sudah selesai. Misalkan kita jual beli saham di bursa efek atau jual beli kripto di exchange gitu ya. Itu kan udah kena istilahnya pajaknya. Tinggal dimasukkan aja, gitu udah selesai. Kemudian yang terakhir misalkan ada hibah ya, terus ada sumbangan, ya itu masuk ke bukan objek pajak gitu. Dari tiga jenis penghasilan tadi, nah itu direkap di SPT ya, dan nanti akan ketahuan apakah status SPT-nya itu nihil, apakah status SPT-nya kurang bayar, atau status SPT-nya lebih bayar. Nah, itulah kenapa perlu lapor di SPT tahunan. Karena yang sebenarnya tahu kegiatan usahanya itu adalah ya wajib pajak sendiri yang paling tahu sebetulnya wajib pajak. Jadi semuanya itu diungkapkan di SPT, harta-hartanya semua dan hutangnya juga, iya, benar. Segala macamnya itu diungkapkan di SPT seperti itu. Iya, dan kenapa hutang dan harta perlu dimasukkan ya, karena hutang dan harta itu nyambung dengan penghasilan, ya kan. Jadi harusnya kan kalau misalkan kita dapat penghasilan ya Mas Arfia, itu larinya kalau nggak ke aset ya ke konsumsi ya. Benar. Ya, jadi kalau yang jadi aset ini ya harusnya secara penghasilan dengan aset yang dimiliki itu nggak jauh beda. Atau utang misalnya, kalau utang berarti kemampuan untuk membayar hutang itu juga sesuai dengan penghasilan yang diperoleh itu. Mungkin terdengar gini ya, Mas Taiman, terdengar di kawan pajak, wah ternyata banyak juga ya, maksudnya bukti potongnya mesti banyak yang dikumpulin. Iya. Misalnya saya bekerja lebih dari satu pemberi kerja, ada banyak bukti potongnya. Terus nanti saya, kalau misalnya kayak UMKM jual kelontong, atau kalau saya bayar pajak finalnya dan sebagainya, nah itu gimana? Tapi tenang, karena sistem terbaru kita sudah sangat canggih gitu ya, Kortek. Jadi semua itu sudah masuk semua ke dalam sistem Kortek. Iya, istilahnya apa Mas? Istilahnya pre-populated. Jadi tinggal di reload aja ya? Tinggal dicek aja apakah sudah benar apa belum, sudah peletakannya sudah benar apa belum. Harta-harta juga gitu. Mungkin kawan pajak sudah ada yang pelaporan SPT tahun lalu gitu ya. Harta yang tahun lalu sudah masuk juga ke SPT yang sekarang. Tinggal disesuaikan saja dengan di tahun tersebut hartanya nambah atau malah berkurang. Gitu ya. Hutangnya nambah atau berkurang. Atau misalkan berubah jenis nih, dari misalkan mobil, deposito jadi mobil, atau dari mobil jadi cash karena dijual ya, seperti itu. Jadi intinya disesuaikanlah dengan aja kondisi wajib pajak itu sendiri. Jadi kalau kita ini ya membaca atau menyampaikan SPT ini itu seperti end game-nya di di penghasilan kita ya di SPT itu. Jadi muara dari segala bentuk penghasilan kita, pertanggung jawab kita atas perpajakan ya di SPT itu. Karena semuanya digabung jadi satu sebetulnya. Jadi karena kita tarifnya progresif gitu ya. Tarif progresif. Ya, yang 5-15% ya gitulah ya, yang kan pajaknya. Ya, makin besar penghasilan ya makin besar juga pajaknya perlu dibayar. Benar. Nah, ini mungkin juga yang menjadi benak juga loh. Kalau misalnya self assessment ya, berarti kan bisa jadi ada yang lapor, ada juga yang tidak. Ya. Karena self assessment semua diserahkan full sepenuhnya ke wajib pajak, ke kawan pajak gitu ya. Terus konsekuensinya apa kalau saya tidak lapor? Wah, kan saya sudah dipotong, tapi saya nggak mau lapor SPT. Konsekuensinya apa itu? Konsekuensinya yang pertama jelas di undang-undang itu sudah diatur ya, keterlambatan pelaporan ya atau tidak lapor itu ada sanksi administrasinya. Itu dia. Ya nggak besar sih Mas Arief, cuman 100.000. Ya 100.000. Cuman, balik lagi nih pembahasan yang tadi, yang namanya SPT itu kan menghitung ulang atas pajak nih. Nah, kalau misalkan ternyata dari seluruh penghasilan yang kita peroleh ya
masih ada selisih yang perlu dibayar, ya kan. Misal harusnya maksimal bayar itu 31 Maret. Kita dapat surat cinta atau SP2DK dari AR terbit Desember. Kita bayar Desember. Nah, itu juga ada sanksi lagi, Mas. Namanya sanksi bunga keterlambatan pembayaran. Sanksi bunga keterlambatan. Yang istilahnya sebenarnya kalau ketika dihitung kembali ada kurang bayar misalnya di bulan di Maret gitu ya. Tapi sampai Desember belum dibayar. Jadi ada bunganya sampai masa Desember mungkin ya. Seperti itu ya Mas Taim ya. Oke, selain ada sanksi administrasi juga ada sanksi bunga. Jadi memang ini kewajiban kawan pajak, wajib pajak, terutama wajib pajak yang sudah memperoleh penghasilan atau yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak itu adalah memang lapor SPT ya. Apapun kondisinya. Loh, saya kan nggak kerja, saya tetap harus lapor. Gimana itu? Ya, uniknya gini Mas, kalau misalkan di konsultasi ya, di LBS itu kadang sering ketemu atau kadang-kadang ketemu WP yang, Pak saya nggak punya penghasilan gitu. Saya lapor pajaknya gimana? Ya. Gimana coba kayak gitu? Ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ya kan? Jadi nggak usah perlu apa istilah itu? Mengada-ngada, gitu. Perlu mengada-ngada, perlu berimprovisasi ya. Kalau misalkan nggak ada penghasilan ya disesuaikan saja. Nol berarti isinya. Nol. Nggak masalah karena ya self assessment. Self assessment benar. Karena ya kondisi saya pada saat itu di tahun pajak tersebut ya memang nol, tidak ada pemasukan sama sekali. Mungkin hanya mengandalkan, mungkin sudah financial freedom gitu. Sudah mengandalkan harta-harta sebelumnya gitu ya. Jadi di tahun 2025 tidak memiliki pekerjaan lagi, tidak ada penghasilan yang masuk lagi seperti itu. Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya. Enak juga gitu. Iya, tapi financial freedom pun juga harusnya tetap ada penghasilan. Oh iya benar juga ya. Ada dari investasi dan sebagainya ya. Benar-benar. Ini berarti yang kosong, benar-benar kosong. Benar kosong nggak kerja nih. Misalnya di akhir tahun sebelumnya dia keluar dari pekerjaannya. Tapi selama tahun 2025 dia belum menemukan pekerjaan lagi. Dia ikut orang tua. Ikut orang tua, gitu, menjadi tanggungan orang tua dan sebagainya. Itu ya kosong selama masih aktif gitu ya. Iya. Bisa mengajukan non aktif gitu ya. Itu nanti di episode selanjutnya lah gitu kita bahas gitu ya. Intinya adalah wajib lapor SPT. Gitu. Iya, wajib lapor SPT gitu. Oke. Baik, kawan pajak. Kayaknya sudah cukup banyak ya kita memberikan penjelasan terkait pelaporan SPT ya, terkait pembahasan terkait apakah sudah dipotong perlu lapor SPT. Nah, jawabannya pasti perlu. Tetap perlu lapor SPT gitu ya, Mas Taim ya. Jadi demikian untuk podcast kali ini. Semoga memberikan manfaat. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa, kawan pajak.